masuk pada materi yang pertama, yaitu ada hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia ini merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, ataupun mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia tidak akan muncul atau ada di negara kita tanpa asal-usulnya atau tanpa sejarahnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu terbentuk di negara kita. Sejarah bahasa Indonesia muncul di negara kita itu awalnya dari bahasa Melayu yang kemudian disahkan menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan dan fungsi-fungsinya, yang dimana bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan. Yang pertama itu ada sebagai bahasa nasional, dan yang kedua itu ada sebagai bahasa negara. Nah, fungsi-fungsi bahasa Indonesia itu terbentuk dari kedudukan, yang dimana ada bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda budaya ataupun suku, terus alat penghubung antar budaya atau antar daerah. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara, di mana yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, terus bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, selanjutnya ada bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia ini memiliki variasi-variasi bahasa. Nah, variasi bahasa ini merupakan suatu bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang sama yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Jenis-jenis variasi bahasa Indonesia itu yang pertama ada bahasa resmi, tidak resmi, ada dialektikal, terpelajar, bidang khusus, bahasa baku atau tidak baku, ada baku tulis dan baku lisan. Selain dari adanya sejarah, bahasa Indonesia ini memiliki fase-fase perkembangannya. Seperti ada fase pada abad ke-7 sampai 9 di mana pada masa ini masa kerajaan Sriwijaya, yaitu bahasa Melayu digunakan sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, pada abad ke-14 sampai 16 di mana pada masa ini ditemukan batu nisan dengan aksara Palawa pada tahun 1380, yaitu pada salah satu kuburan ke Raja-Raja Pasai di Manye Tejo atau Aceh. Yang ketiga pada abad ke-17 sampai 18 di mana pada masa ini terjadi perubahan berganti kondisi di Nusantara, pengembangan kembali pada abad sebelumnya, yaitu pada bidang kesusastraan. Selanjutnya pada abad ke-19 di mana Inggris dan Belanda membuat peta politik kekuasaan kolonial di Nusantara berubah. Pada abad ini ada pelopor terkemuka dalam bidang bahasa dan budaya, yaitu ada Raja Ali Haji. Beliau menghasilkan 13 buku, diantaranya dalam bidang sejarah, ada kumpulan-kumpulan puisi, dan dalam bidang hukum. Selanjutnya, ada abad ke-20 di mana pada masa ini ada masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir ada abad ke-21 di mana pada masa ini ada 3 peristiwa kongres terkait bahasa Indonesia. Yang kongres pertama pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada tanggal ini membahas ditekankan adanya peningkatan warga negara dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kongres yang kedua pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November, yaitu adanya harapan ke depannya bahasa Indonesia mampu membentuk warga negara yang kompetitif, cerdas, dan juga beradab. Yang terakhir, Kongres pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di mana pada tanggal ini bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa. Selanjutnya, ada materi tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan tata bahasa yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, di mana ejaan ini sebelumnya menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan ini berlaku dari tahun 1972 sampai 2015.
Di dalam ejaan yang disempurnakan memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga ada pemakaian tanda baca, dan yang keempat ada kata serapan. Di dalam komponen ejaan ini, yang pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca itu seperti pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma, pemakaian tanda kurung buka, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penulisan kata. Contohnya seperti kata dasar, bentuk ulang, gabungan kata, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kata serapan, di mana kata serapan ini berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa yang pemakaiannya diterima secara umum. Ejaan yang disempurnakan tentunya memiliki tujuan dan fungsinya, di mana tujuannya yaitu memberikan pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang ada. Nah, untuk fungsi secara umumnya yaitu sebagai alat pemersatu dan juga menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa. Fungsi khususnya yaitu satu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua ada sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, yang terakhir ada alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain atau bahasa asing. Materi selanjutnya ada kata istilah diksi. Kata, kita sering mendengar pengertian tentang kata. Kata merupakan bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap, di mana fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik dalam pengurangan kata, penambahan kata, dalam posisi, ataupun dalam hal lainnya. Eh, Sumber kata ini berasal dari bahasa Melayu, bahasa Sanskerta, bahasa asing, bahasa Cina, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, di mana penggunaannya itu terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Semakin tampak bahwa makna khusus yang dimiliki suatu istilah berlaku hanya pada bidang keilmuan tertentu saja. Nah, sumber istilah ini berasal dari bahasa Melayu, serumpun, dan bahasa asing. Selanjutnya ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis, di mana kita harus ingat pemilihan diksi atau penggunaan diksi ini syaratnya harus tepat, lazim, dan juga benar. Jika kita memberikan diksi pada suatu kata atau kalimat secara tidak tepat, maka akan menyebabkan perbedaan makna yang ditakutkan pesan penulis tidak akan tersampaikan kepada pembaca. Akhirnya, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu kalimat. Tentunya kita sering mendengar, apa itu kalimat? Kalimat merupakan satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat ini diucapkan oleh intonasi, keras lembutnya suara yang kita keluarkan, ataupun tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan. Dalam wujud tulis, kalimat itu ditulis awalnya dengan huruf kapital, terus diakhiri oleh tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Nah, kalimat ini memiliki unsur, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contohnya seperti, saya akan mancing ikan di kolam pada sore hari. Misalnya saya itu sebagai subjek, akan mancing sebagai predikat, objeknya itu ikan, terus ada di kolam itu keterangan tempat, pada itu predikat, dan terakhir sore hari itu keterangan waktu. Pada kalimat memiliki dua jenis, yaitu ada satu kalimat tunggal dan yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa, yaitu seperti hanya subjek dan predikat saja. Contohnya seperti separuh pesisir Pulau Bangka rusak. Separuh pesisir Pulau Bangka itu sebagai subjeknya, nah rusaknya itu sebagai predikatnya. Selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk memiliki dua jenis, yaitu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai klausa setara. Nah, ada majemuk
bertingkat. Majemuk bertingkat ini menggabungkan dua klausa atau lebih secara bertingkat. Selanjutnya, ada kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap ini memiliki klausa yang lengkap seperti ada ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkapnya, dan juga ada keterangannya. Kalau misalkan kalimat tidak lengkap, seperti hanya predikat saja, hanya objek saja, ataupun hanya predikat saja. Jadi kalimat tersebut dibilang tidak lengkap. Contoh dari kalimat tidak lengkap seperti ada kalimat urutan, kalimat sampingan, kalimat minor, panggilan, salam, ataupun lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau ide pembaca yang dapat dipahami oleh penulis. Kalimat efektif ini harus singkat, padat, jelas namun lengkap, dan juga dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat.